Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arma Trian Wahyu Saputro. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan ataupun menerangkan sebuah pembahasan materi finance yang bernama BEP. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari simak video berikut ini. BEP atau Break-Even Point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Apa itu laba dan rugi? Laba usaha adalah kelebihan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha jika dibandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk rugi usaha adalah suatu kondisi di mana jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Laba bisa kita sebut dengan profit atau untung atau juga bisa keuntungan. Sedangkan untuk rugi bisa kita sebut dengan loss atau kerugian. Kemudian untuk manfaat break-even point diantaranya adalah 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi atau evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat adalah mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Analisis BEP adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Kemudian untuk komponen break-even point diantaranya adalah 1. Biaya variabel atau variable cost. Yang kedua adalah biaya tetap atau fixed cost. Kemudian yang ketiga adalah harga jual atau selling price. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah pengeluarannya cenderung tetap dan tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya internet, dan biaya asuransi. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah pengeluarannya cenderung berubah-ubah dan tergantung pada jumlah produksi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya bahan pendukung, dan juga upah tenaga kerja produksi. Kemudian untuk harga jual adalah harga sebuah produk atau harga setiap unit produk baik berupa barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Harga jual dapat dihitung dengan cara harga pokok produk ditambahkan laba yang kita inginkan. Untuk menghitung break-even point, terdapat dua rumus, yaitu dengan cara rumus BEP harga dan rumus BEP produksi. BEP produksi ialah titik impas yang diperoleh ketika telah mencapai jumlah penjualan tertentu dari keseluruhan barang yang diproduksi. Singkatnya, usaha akan mengalami impas pada saat menjual produk dalam jumlah tertentu. Untuk menghitung BEP produksi, dapat kita hitung dengan cara BEP produksi sama dengan total biaya produksi atau total jumlah produksi secara keseluruhan kita bagi dengan harga jual produk per unit. Sebagai contoh, sebuah produk memerlukan biaya sebesar Rp100.000 untuk dapat menghasilkan 50 unit produk. Jika produk tersebut dijual dengan harga Rp5.000, maka kegiatan usaha tersebut akan mencapai titik BEP produksi pada saat menjual berapa produk. Untuk menghitung BEP produksi, kita perlu mengetahui informasi apa saja
yang telah diketahui berdasarkan pernyataan tadi. Diketahui total biaya produksi senilai Rp100.000, kemudian untuk jumlah produksi sebanyak 50 unit, kemudian untuk harga jual sebesar Rp5.000 per unit. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu BEP produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan harga jual per unit, sehingga Rp100.000 dibagi dengan Rp5.000, yaitu sebanyak 20 unit. Jadi, kegiatan usaha tersebut akan mengalami titik impas ketika mampu menjual sebanyak 20 unit dari 50 unit. Kemudian BEP harga adalah harga pokok barang atau harga terendah dari sebuah produk yang dapat menutup modal. Singkatnya, usaha akan mengalami impas pada saat menjual produk dengan harga tertentu. Kemudian untuk menghitung BEP harga dapat kita hitung dengan cara total biaya produksi, kemudian kita bagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Sebagai contoh, sebuah produk memerlukan biaya sebesar Rp100.000 untuk dapat menghasilkan 50 unit produk. Jika produk tersebut dijual dengan harga Rp5.000, maka kegiatan usaha tersebut akan mencapai titik BEP harga pada saat menjual dengan harga berapa. Kemudian dapat kita ketahui total biaya produksi senilai Rp100.000, kemudian untuk jumlah produksi sebanyak 50 unit, kemudian untuk harga jual sebesar Rp5.000 per unit. Karena di sini harga jual per unit tidak kita pakai di dalam rumus, maka tidak perlu kita masukkan. Nah, untuk menyelesaikan BEP harga, cara menghitungnya yaitu dengan cara kita masukkan ke dalam rumus. BEP harga sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. BEP harga sama dengan Rp100.000 dibagi dengan 50 unit, sehingga dapat kita hasilkan BEP harga senilai Rp2.000. Jadi, kegiatan usaha tersebut akan mengalami titik impas ketika menjual produk dengan harga terendah senilai Rp2.000 dengan catatan seluruh produk sebanyak 50 unit dapat terjual semuanya. Apabila produk kita jual dengan harga Rp2.000 dan seluruh produk bisa terjual semua sebanyak 50 unit, maka kita akan mendapatkan kembali modal kita, yaitu sebesar Rp100.000 tadi. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa kita mengalami impas atau kita akan mengalami titik impas sesuai dengan titik BEP harga tadi, yaitu Rp2.000. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi finance kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.